Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Setiawan dengan NIM 124240079. Di sini saya akan membahas eh, tugas akhir dari praktikum saya bersama Muhammad Susna Sidiki dan Diva Riza, yaitu tentang analisis dampak kebakaran hutan terhadap persebaran pemukiman dan jaringan transportasi di kawasan Blue Mountains, New South Wales. Studi kasusnya pada Black Summer 2019-2020. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama itu apa saja eh, pertanyaan analisis spasialnya, kemudian bagaimana tahapannya dan apa kesimpulannya. Oke, jadi sebelumnya latar belakang kita kenapa milih di kebakaran 2019 sampai 2020 karena itu adalah tragedi Black Summer di mana Australia itu terjadi kebakaran hebat gitu di Australia di New South Wales. Jadi kita memilih pada dekade itu, pada tahun itu. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan spasialnya, yaitu yang pertama itu di mana dan seberapa luas wilayah di kawasan Blue Mountains yang mengalami dampak kebakaran aktual pada tragedi Black Summer 2019 dan sampai 2020. Kemudian, aset pemukiman mana saja yang posisinya paling terancam, dan banyak rumah warga yang menjadi korban langsung dari parameter api tersebut. Yang ketiga, jalur transportasi mana saja yang terputus akibat kebakaran dan berapa total panjang rute yang terdampak. Yang kemudian yang keempat, bagaimana karakteristik distribusi wilayah berdasarkan zonasi resiko resmi pemerintah dan apakah bencana historis 2019 dan 2020 konsisten membakar area yang diprediksi rawan. Oke, ini adalah 4 pertanyaan spasial yang kita jawab. Mungkin kita langsung masuk ke kigisnya saja. Nah, ini adalah hasil dari tugas akhir kelompok kami sebelum jadi mungkin kita masuk ke tahapannya. Jadi cara pertama itu adalah di sini kita memasukkan data-data zip yang mentah itu berasal dari New South Wales Gov.au. Itu dari data resmi New South Wales. Kemudian untuk titik kebakarannya itu kami mengambil dari NASA. Nah, kemudian dimasukkan semua. Nah, setelah dimasukkan semua, kemudian di akan muncul datanya nanti. Nah, terus eh, yang pertama ada kita menggunakan 5 data. Yang pertama ada zona rawan kebakaran, kedua ada batas wilayah, ketiga ada titik rumah, keempat ada jaringan jalan, dan kelima ada titik kebakaran. Nah, jadi yang pertama itu kita melakukan klik. Saya buka dulu laporan tahapan PR. Di sini adalah laporan berupa tahapan kita. Nah, yang pertama itu di sini. Nah, ini adalah data mentahnya yang sudah kita masukkan semua. Kemudian kita klik pada bagian titik kebakarannya. Nah, di sini oh ya, maaf sebelumnya. Pertama jadi karena ESPG-nya itu mengacak dari data mentah, maka kita melakukan reproject. Nah, reproject-nya itu dengan cara seperti ini. Kita ke processing toolbox, lalu reproject layer. Nah, di situ kita melakukan reproject pada semua data kami menjadi menggunakan PSG 32755. Nah, kemudian di sini juga kita ganti untuk SPG-nya menjadi 32755 agar di sini menjadi di bagian New South Wales. Nah, Blue Mountains, New South Wales. Nah, kemudian itu ada kita klip titik kebakarannya. Nah, nanti kita klip dengan overlay-nya yaitu batas batas wilayahnya.
Nah, kemudian kita melakukan buffer, yaitu yang ini, area dampak api ini, yang coklat-coklat ini, kita melakukan buffer pada titik kebakarannya, itu sejauh 500 meter. Nanti eh, hasilnya akan seperti ini setelah di buffer. Kemudian kita melakukan intersection pada rumah warga dan zona api. Zona api itu adalah dampak api tadi yang sudah kita buffer di sini. Nah, nanti hasil intersectionnya maka akan muncul rumah-rumah, rumah yang ter, rumah yang terdampak itu di dalam buffer seperti itu, karena kita intersection. Nah, kemudian di sini sebelumnya karena jalannya ini sebelumnya datanya itu ada dua jalan, yaitu jalan aspal dan jalan berbatu. Jadi di sini kita melakukan merge pada dua jalan itu menjadi satu, yaitu jaringan jalan. Nah, setelah itu kita juga melakukan intersection pada jalan jaringan jalan tadi ke area dampak api. Nah, di situ akan menghasilkan jalan terputus ini. Nah, jalan terputus ini adalah jalan yang terkena dampak api. Seperti itu. Nah, setelah nih, setelah hasil intersectionnya itu jadi akan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke zona rawannya. Di sini kita pertama melakukan dissolve pada reproject zona rawan. Nah, di sini karena di tabel kita itu zona rawan terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada 0, 1, 2, dan 3. Itu yang satu ini ya, itu kerawanannya sangat tinggi terhadap kebakaran. Kedua ini sedang, ketiga ini rendah, dan keempat ini tidak mungkin terjadi gitulah istilahnya. Nah, lanjut ke sini di tahapan itu kita punya ini. Setelah kita dissolve, sebelumnya itu datanya itu sangat banyak ya dan misa-misa gitu, makanya kita melakukan dissolve agar datanya menjadi satu seperti ini, menjadi 4. Jadi cuman kategorinya itu digabungkan semua. Ini kita kemudian mengkategorikan zona api di simbologi agar warnanya berbeda. Hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu, nah di sini kita juga menggunakan open field calculator ya. Sini untuk jaringan jalannya, untuk menghitung jalan yang terputus. Nah, di jalan yang terputus ini kita menambahkan open field calculator itu panjang kilo. Nah, tapi karena di sini hasilnya putus-putus, hasilnya banyak sekali di sini dan tidak bisa dihitung menggunakan field calculator, akhirnya kita menggunakan statistik. Itu di view, kemudian panel, dan kita aktifkan statistik panel. Kemudian di sini kita pilih jalan terputus dan di sini kita masukkannya itu tadi panjang kilometer. Nah, di sini akan ketemu sumnya itu 759.228. Ini adalah total jaringan jalan yang terputus. Gitu. Kemudian kita lanjut ke tahapan tadi. Nah, selanjutnya ya tinggal pembuatan peta tematik dan pembuatan web mapping. Gitu. Nah, eh, jadi kesimpulannya itu eh, kita balik ke plan proyek tadi. Nah, di sini yang pertama adalah analisis spasial yang pertama, di mana dan seberapa luas wilayah di kawasan Blue Mountain yang mengalami dampak kebakaran aktual pada tragedi ini, itu terjawab pada area dampak api. Di sini kita bisa open atribut tabel dan kita juga menggunakan field calculator ya eh, dengan ekspresi area
area banding 100.000 per 100.000. Di situ akan mendapatkan luas kilometernya, luas total dari ini semua. Totalnya yaitu 1883 kilometer kuadrat. Kemudian pertanyaan kedua, itu aset pemukiman mana saja yang posisinya paling terancam dan banyak rumah warga yang menjadi korban langsung dari parameter api tersebut. Itu terjawab di rumah terdampak. Di sini rumah terdampaknya itu ada sekitar 265 rumah terdampak. Itu. Kemudian yang ketiga adalah jalur transportasi mana saja yang terputus akibat kebakaran dan berapa total panjang rute yang terdampak. Di sini open atribut tabel, di sini adalah daftar jalan yang terputus dan berapa totalnya, yaitu tadi 759.228. Itu adalah total jalan yang terputusnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana karakteristik distribusi wilayah berdasarkan zonasi resiko resmi pemerintah? Dan apakah bencana historis 2019 dan 2020 konsisten membakar area yang diprediksi rawan? Jawabannya iya, karena di sini area dampak api berada di zona yang tinggi, zona merah. Seperti itu. Ini terjawab di zona rawan dan area dampak api. Ya, jadi kesimpulannya kita bisa menjawab pertanyaan empat pertanyaan spasial itu. Dan apa sih saran buat ini? Jadi pemerintah mungkin bisa antisipasi untuk apa, mitigasi bencana seperti perbaikan jalan yang terputus ini, kemudian mencari jalan evaluasi apa, menjadi jalan alternatif lain gitu. Ya, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Ini adalah proyek akhir dari tugas praktikum kami. Sekian, terima kasih.